Dari geng Kapak dan juga Aura sudah berada di posnya masing-masing. Seperti biasa Cait kali ini di arah gold lane akan head to head dengan Lilia dari Watt yang pakai Lilia. Tapi lihat dari Drew-nya di menit ke 30 detik ini bahkan Drew-nya udah cukup sekarat Pak Pulung. Yap, ini dari Fredo Kitty dengan Matildanya terus-terusan berada di dalam area Aura Esport. Hanya saja udah mulai mendapatkan gangguan variety. Semisal dia memiliki satu Thrashless, akankah ini menjadi miliknya? Tapi Fredo Kitty masih bisa kabur dari tersebut. Quad Shadow-nya, ada Phantom Shuriken. Ray berhasil mendapatkan Karalito Wanderer. Kecepatan tangan yang luar biasa dari Ray tentunya membuat variety nggak dapetin satu Lito Wanderer. Ditambah dengan retribution yang on point dari seorang Ray juga. Tapi Drew di area depan sana udah sekarat banget, tapi Skuk Nurak Usna dikeluarkan oleh Kimura dan membuat Ando dalam keadaan baik-baik saja. Satu bad impact hampir membuat Ando tumbang di garis tengah. Buset, itu darahnya mana udah nggak kelihatan. Void Crystal dikeluarkan antara Cait dan juga Lilia ini digunakan oleh Watt. Masih beradu lagi dari skillnya. Kimura mulai naik lagi ke bagian atas ke dalam lane yang dia milikin. Yoi, dan teman-teman dari Aura Sprint udah nge-GB ke arah si Variety. Di situ Drew langsung nge-backup juga supaya nggak ada gangguan yang diberikan. Tapi di sisi lain geng Kapak kali ini udah berjalan ke area bawah mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Cait. Tapi Caitnya kali ini dalam ancaman cukup besar. Pas Shadow di garis depan, lihat Cait kena Shadow kill. Dan Shadow kill masih terbang. Dan itu dong. Dia selamat dari sergapan yang dibuat oleh geng Kapak. What a play dari teman-teman dari Aura Esport. Dan lihat nggak, Drew-nya tuh timingnya pas banget dengan menggunakan Breath of the Ocean. Langsung main trampolin barusan Ray-nya di arah bagian bus bawah. Jadi harus lebih berhati-hati. Sepertinya seolah Drew ini emang bener-bener mastering Kadita juga nih. Ini udah boleh udah paham bagaimana celahnya dalam penggunaan hero ini ya. Oke. Octa, bad impact-nya mulai masuk ke dalam tubuh dari Fredo Kitty. Harus menggunakan guiding wind-nya juga ke arah yang berbeda. Sementara dari Turtle-nya, ini dia Turtle, satu makhluk mitologi yang gua nggak tahu ini sebenarnya apa. Kura-kura, naga atau apa? Kalau namanya Turtle pasti kura-kura dong Pak. Kita penyebutannya Turtle kan, tapi bentukannya coba kamu lihat. Dan Way of Dragon dan Dakara yang tidak benar Fredo Kitty. Mungkin itu memberikan arti supaya dari Fredo Kitty-nya enggak deket-deket. Untuk coba kita sedikit melihat dari Drew-nya udah kena first blood dari seorang Ray. Karena dari Quad Shadow ditambah dengan Shadow Kill yang masuk membuat Drew akhirnya tumbang. Di sisi lain Turtle yang terbuka udah mulai diinfokan oleh Variety yang sudah mengeluarkan satu Mountain Shocker. Wih, ini mau tetap dipaksa, oke? Karena responnya masih cukup cepat. Kaditanya udah kembali hadir dan siap untuk jalan. Tapi untuk sekarang Turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Hayabusa dan Sansin malah menjadi korbannya. Flicker langsung dikeluarkan, bad impact dikeluarkan juga guna untuk memberikan backup terhadap satu player tersebut. Tapi untuk Drew-nya dikejar habis-habisan, masih bisa selamat di mana 3 player, 4 bahkan berkumpul di area dari orange buff milik Aura. Wah, ini bahaya banget ya. Variety nggak punya orange buff, tentunya ini bahaya banget karena dia juga udah punya satu buah retribution dan akhirnya Fredo diamankan oleh Fredo Kitty. Wow. Mungkin gak sengaja kali Soul Bloom-nya nempel ke arah Finn ya. Jadi mau gak mau ya tetap dapat di XP sebenarnya dari Ray. Karena Fredo kan roamer. It's okay lah ya, masih masih diambil sama anak-anak GPX. Tapi kita lihat juga ada fun fact di bawah sini. Tim Aura kedatangan 2 pemain baru yaitu Ika dan Kimura untuk melengkapi susunan roster mereka saat ini. Dan yang udah bermain adalah Kimura di area XP lane kita. Ya, ikannya masih disimpan terlebih dahulu sampai kulkas. Waduh. Bukan di akuarium ya? Oh bukan. Ikan kan tapi? Ikan. Iya memang hidupnya begitu ya. Kalau nggak di kulkas ya di akuarium udah gitu. Ya Allah Pak, tolong apa Pak? Oke. Ada satu lagi wave minion di bottom lane-nya yang udah segera langsung dihilangkan. Tapi Drew berusaha untuk memberikan backupan. Void Crystal-nya memberikan efek slow. Blast-nya tadi nggak kena juga. Tapi Fredo Kitty di area dari purple buff udah mulai mendekati. Namun untuk Isun Shin masih bisa melakukan farming dengan cukup bebas. Ini malah aku pengen fokus sama Cait. Tadi first item dari Cait adalah Windtalker. Malah yang menurut aku berbahaya adalah jangan membiarkan Caitnya dapetin late game. Karena kemungkinan besar dia bisa aja mainin ke arah Scarlet dan juga Berserker. Wow, mainnya attack speed semua berarti ya. Critical. Ngeri banget kalau begitu. Itu karena 4 squishy gini sih. Rinasmi juga kena critical hilang harusnya. Harusnya iya. Setuju banget Bob. Tapi udah ada Sarking Eagle ke arah depan sana dan Variety menjadi target operasinya. Dan Shadow Kill dikeluarkan bersama dengan Real World Manipulation. Membuat killing spree bagi Re. Dan Kimura kali ini di depan sana mencoba untuk membackup serangan dilakukan oleh anak-anak geng Kapak supaya nggak bisa masuk ke arah belakang. Tapi objektifnya berpindah. Kali ini Outer Turret menjadi makanan sedap bagi geng Kapak.
Yap, sementara itu untuk Watt juga di area bottom lane-nya masih cukup mendominasi, masih bisa seperti yang mendapatkan satu buah keunggulan, tapi Jade-nya masih bisa pergi dari area tersebut, dan bahkan untuk wave minion kali ini akan segera dihilangkan dan kemungkinan Lilia-nya akan mendapatkan bottom turret tersebut. Wah, tapi lihat sampai area belakang tuh Matilda aja Freddy Kitty. Buset. Cahit dalam ancaman yang cukup besar, tapi direspon dengan sangat baik dengan Aya Okta di depan sana. Fredo Kitty menjadi korban pertama bagi teman-teman dari Aura kali ini. Tapi lihat di sana satu outer turret di bagian atas sudah diamankan oleh geng Kapak juga. Oke, Black Swiss tadi di bottom lane udah dikeluarkan. Selamat sudah, Kriset sudah bagaimana penggunaan skillnya. Sekarang dia punya Ice Queen One. Efek slownya pasti akan jauh lebih menyakitkan lagi dan membuat orang akan sangat sulit bergerak. Tapi Kimura kali ini akan langsung bergabung bersama rekan-rekannya di area purple buff. Udah ada invasi yang dilakukan juga oleh pemain dari Gepek, tapi Ray-nya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah purple buff dari Ray. Untuk Ray kali ini masih belum mau lompat ke bagian depan, hanya saja di arah yang berbeda ada Variety-nya udah menjadi korban yang begitu sangat cepat langsung dihilangkan saja. Dan juga untuk kali ini mereka mau pergi ke arah mana? Ada satu lagi Rock Wave dikeluarkan. Selamat sudah pergerakan pemain yang dimiliki oleh Aura karena tidak ada juga yang terkena dari Gepek. Item kupanya karena seorang Watt kali ini terkena efek stun sedikit, tentunya membuat geng Kapak coba perlahan tapi mundur karena dari Drew-nya juga udah mulai sekarat. Aura kayaknya dalam ancaman yang cukup besar, Papulum dan juga Profesor KB. Apalagi Variety kali ini benar-benar seakan-akan gak bermain. 0-3-0 di menit ke-7 seperti ini gak baik banget ya. Iya, apalagi dia adalah tipikal Shunshin yang butuh banget item untuk setidaknya untuk keep the advantage ngelawan hero kayak Ray yang dia in out. Jadi kayak bakal nge-trigger pasif dari Shunshin-nya banget. Tapi dengan keunggulan seperti ini Variety bisa dibilang under, dan kalau dia tumbang lagi nih mungkin akan jadi mimpi buruk bagi Aura Esports. Wow, udah ada sakit gigil yang masuk ke badan dari Variety. Rinasmi kayak ini di badan belakang mencoba untuk terus mengejar Variety mau kemana, karena ada Watt juga siap datang juga. Dan Rinasmi ya mendapatkan satu point kill yang sangat-sangat berharga, membuat Variety 0-4-0. Nggak dikasih satu point kill pun, tidak diberikan satu assist pun, dan membuat dia semakin tertinggal dari segi level dan tentunya dari segi goal pun semakin tertinggal dari seorang Ray. Ini kena Phantom Shuriken aja udah hilang separuh itu darah apa, gimana kalau kuat dari Shadow Kill juga dikeluarkan. Fredo Kitty pun sekarang masih cukup tangguh untuk bisa ngezoning dan juga ngelindungin rekan-rekannya. Di bawah dari Lilianya pun masih bebas, tapi itemnya ini dia, Prof. Ya, kalau dari lihat itemnya sih mungkin akan langsung menuju ke arah Malefic Roar ya dari Ray-nya, karena dia udah punya Hunter Strike juga. Yep. Dia punya movement speed, dan kalau misalkan melihat dari Variety dia baru punya Power Late dan 2 Magic Knuckles, masih terlalu jauh seperti untuk Endless Battle sekalipun. Rinasmi tapi udah jadi Brute Force. Jadi kalau seandainya Variety amit-amitnya bener-bener bener-bener udah jadi Endless Battle sekalipun, dia udah punya HP tambahan. Dan kalau misalkan melihat dari Watt-nya yang dari tadi dia menang banget di arah bottom lane, dia kayaknya mau menuju ke arah Genius One. Jadi ingin letupan damage yang lebih tinggi atau menuju ke arah Glowing One mungkin. Menjadi satu pilihan yang bagus menurut aku, karena Ice Queen One, Glowing One, combo anyang-anyangan masuk angin lumayan nyambung. Anyang-anyangan masuk Panas angin, panas dingin, keringetan, padahal AC udah 16 itu kadang suhunya, Pak ya. Betul. Oke, Mungkin baik. freonnya rusak. Iya. Baik, dan sekarang Genius One diambil. Tidak mau bermain slow, ini bermain dengan cukup pahit sih harus damage-nya ya. Tapi Variety Bloodflood-nya di bagian belakang gak kena karena siapapun. Fredo Kitty sendirian ngezoning ataupun mencari informasi lewat pergerakan yang dilakukan oleh 5 pemain Aura secara bersamaan. Wah, ini Lordnya udah berjalan juga ke area atas, tapi lihat itu surprise attack yang dibuat, membuat Fredo Kitty harus tumbang dari anak-anak Aura Esports. Dan mereka coba untuk nge-defense juga karena mereka udah kedapatan satu pemain aja dari geng Kapak. Jadi mereka setidaknya ada asa untuk menjaga pertahanan terakhir mereka. Walaupun satu inner turret dihancurkan oleh Nasmi, tapi di sisi lain di area atas Lordnya masih bisa berjalan dengan bebas menuju ke arah base turret Aura Esports. Nih Isansin harus cepat ngejar level sih. Dengan perbedaan 3 level, buset, barusan apaan tuh damage dari Bad Impact ya. Ando langsung sisa separuh. Kimuranya perlahan tapi pasti mulai mendekat ke arah beberapa pemain yang milih oleh Gepek. Siapa yang akan menjadi korban ya? Restless sudah dikeluarkan juga, tapi belum ada damage yang berhasil masuk ke arah beberapa player dari masing-masing tim. Terlihat dengan ada real world manipulation langsung dikeluarkan begitu aja. Maju ke bagian kuat Shadow, ada Shadow Kill juga akan ditayang menjadi korban, tapi Rinasminya mundur lagi setelah tadi berhasil untuk ngebadan rekan-rekannya. Wave Dragon juga langsung connect karena Rinasmi
sendiri. Nasmo pergi ke arah mana sempat untuk memberikan damage lewat Dragon Tail-nya, tapi ternyata malah dirinya pun yang harus menjadi korban lewat pertempuran yang barusan terjadi. Wah, ini berharap besar kepada Okta ya, karena udah masuk menit 10, stacknya pasti udah lebih dari 100 dan gue rasa 200 bahkan. Iya, bahkan udah 200. Jadi Okta ini akan menjadi striker utama dari Aura Esport untuk bisa maju ke area depan atau memberikan bad impact yang impactful tentunya bagi lawan-lawan terutama dari geng Kappa. Kalau pro player menit segini 200 ya. Let's say 5 menit itu rata-rata orang udah pada ngerti kalau seandainya 100. Cecilia itu udah 100. 5 menit 100. 5 menit menit 100. udah ngerti caranya gimana untuk dapetin 100 tuh udah rata-rata udah pada tahu. Ketika menit 5 100 dan rata-rata di menit 9 kita dapetin jungle juga yang untuk dipok dapetin Iya. pasifnya, itu bisa 200 di menit 9 bahkan nggak nyampe menit 10-nya. Wow. Tapi itu winning condition. Masalah lagi lose condition maksimal mungkin akan ada di menit 10 sampai dengan 12. Iya, betul Ini betul. udah mepet-mepet 200 bisa sekarang. Mungkin ini mungkin 190-an lah ya kalau bisa dibilang. Ini Giolion loh Pak, hati-hati Pak. Giolion. Oke. Siap, dia udah mendeklarasikan dirinya adalah Giolion ya. Memang kelelawar kalong lah. Oke, lanjut. Oke, ini nih Athena Shield juga udah diamankan oleh Fredo Kitty. Bener-bener nge-respect ke arah Okta yang sudah memberikan impact full banget. Bahkan tadi kalau kita recap sedikit, Ando tadi kena damage dari bad impact-nya udah sakit banget, udah setengah darah banget. Jadi ini menurut gua hal yang wajar banget dengan dari Athena Shield menjadi item berikutnya yang diamankan oleh Fredo Kitty. Dan Lord di menit ke 11:38 detik ini masih Lord yang biasa aja. Mungkin masih akan ditunggu sampai Lord ke-12 yang udah enhance. Jadi mungkin anak-anak geng Kapak akan segera memancing keributan ke arah anak-anak dari Aura Esport. Nih dari orange buff-nya juga masih ditahan di dalam rumputan, tapi dari lordnya ditahan. sepertinya nggak bakal lagi bisa mereka adakan kontes. Sementara itu dari orange buff tetap berada di dalam rumputan tersebut. Variety harus ngejaga jaraknya dengan sangat-sangat baik untuk bisa lepas dari apapun ancaman pemain GPX. Dan mungkin akan bertanya-tanya kenapa nggak nungguin level atau menit 12 gitu Iya. loh biar di enhance dari lordnya. Dikarenakan semakin lama akan bermain dari teman-teman GPX versus Aura Esports ini, malah itu jadi keuntungan buat teman-teman dari Aura Esports sendiri. Kenapa? Iya. Ada Sicilian dengan stacknya. Bahkan udah punya dominance ice di sana. Dia satu kali tamparan dengan letupan damage 1000 maksimal di efek dari resonate dari Lightning Truncheon. Ini akan membuat seorang Sicilian makin lebih mengerikan di late game. Sementara ada Yishunshin, ada Popol Kupa, powernya emang sengaja di drag late game dari Aura Esports. Dan itu yang tidak diinginkan sama GPX. GPX mau end game-nya secepat mungkin. Nggak boleh sampai termakan late game ya Nggak dari mau Aura Esport. Bahkan Lordnya udah masuk ke area atas kali ini. Teman-teman dari geng Kapak udah melakukan setup, siap menculik siapa yang ada di depan sana bagi Aura Esport. Waduh, Kimura ya emang penggunaan kalau orang yang menggunakan cowok tuh udah slow aja gitu lewat depan muka dari player lawan. Tapi Radiant Armor udah berhasil diambil juga oleh Kimura. Ada satu lagi best turret yang udah mulai dihancurkan. Sementara itu bad pace kali ini terus menabrak juga ataupun memberikan damage ke arah beberapa player yang dimiliki oleh GPX. Bad impactnya mulai kena ke arah tubuh Ray. Berasa banget blood-floodnya langsung di charge begitu aja, nggak kena ke arah siapapun. Sementara wave minion akan bersiap masuk. Kita lihat apakah mereka akan langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan lewat Aura Esport dengan sedikit lagi Tersia. Namun ternyata pertempuran kembali terpisah. Ada pergerakan dari Matilda yang malah menjadi korban untuk kali ini. Namun dengan wave minion masih ada 3 lagi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan. Variety berusaha untuk bisa langsung menghilangkan karena wave minion tersebut. Tapi datang lagi akankah GPX bisa memenangkan dengan skor 2-1 dan pada raja GPX 2-1. Yes. Game